Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun. Ya pun. Selamat pagi Tribuners. Pagi ini kita kedatangan tamu yang terhormat yang punya Bandar Lampung ini, yang dikenal dengan sebutan Bunda Eva. Selamat pagi Bunda Eva. Pagi. Jadi seperti juga tokoh-tokoh yang lain Bunda, jadi Tribun ini berulang tahun yang ke-13 dan kita mau mengangkat ekonomi kreatif dan pariwisata. Tentunya Bandar Lampung sebagai jantungnya Provinsi Lampung ini juga sangat kita harapkan untuk menggiatkan pariwisata. Nah, kalau boleh tahu Bunda, pertanyaan kami yang pertama, Ya. ini seperti apa pariwisata di Bandar Lampung Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi buat Tribuners Tribuners yang ada di mana saja berada. Di sini sama Bunda Eva, Wali Kota Bandar Lampung. Banyak sekali pemaparan masalah pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung walaupun kita terbatas. Ya. Untuk pertanyaan yang tadi, kita memang untuk pariwisata sedikit. Ya. Tapi kita di mana cara supaya pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung ini merata. Ya. Supaya pengunjung yang dari kabupaten kota, dari Jakarta, dari mana datang. Ya. Karena di sini kita di Kota Bandar Lampung ini untuk singgahnya, terutama tol tol ini kan sekarang udah ada nih. Ya. Jadi untuk weekend Sabtu Minggu tuh wah padat sekali. Padat Nah, sekali. di situ kita juga menghimbau kepada pemilik hotel, Red Door itu kita sampaikan kepada mereka supaya mereka juga mensosialisasikan pariwisata yang ada di kita. Oh ya. UMKM-nya, semua yang ada di Kota Bandar Lampung. Kenapa Bunda minta sampaikan kepada hotel-hotel yang ada di Kota Bandar Lampung? Karena dengan bantuan mereka ini kita juga bisa mensosialisasikan pariwisata kita. Walaupun kita terbatas. Ya. Tidak kalah bagusnya dengan kabupaten kota. Tapi kita juga bantu kalau mereka menanyakan kapasitasnya kabupaten yang lain, kita juga kasih informasi. Ya. Karena kabupaten kota juga salah satu dari dari provinsi Lampung. Dan Bunda berharap juga kepada semua penggiat usaha yang ada di Kota Bandar Lampung, walaupun kita keterbatasan, tapi kita punya potensi baik luar biasa. Ya. Dengan adanya pariwisata di Kota Bandar Lampung, kita punya pure laut, gunung, Ya. dan juga kita punya kebun binatang yang ada di Kota Bandar Lampung. Walaupun kita orang merasa bahwa Kota Bandar Lampung ini tidak ada apa-apanya. Untuk pariwisata kita tidak punya, tapi di sini kita bagus-bagus pariwisatanya. Di keliling Bandar Lampung Bandar Lampung ini. Nah, di sini Bunda selalu menginformasikan kepada hotel-hotel yang ada di Kota Bandar Lampung, himbauan kepada mereka siapapun yang ada di Kota Bandar Lampung, sosialisasikan dulu yang ada di kota. Baru sosialisasikan tempat yang lain. Bunda, pernah nggak berpikir untuk mencari sister city untuk Bandar Lampung ini dengan konsep kota yang seperti Bandar Lampung di luar Indonesia atau dalam di Indonesia yang ingin ditiru? Iya, ada berapa kalau di daerah Indonesia itu Bunda lihat di daerah Jawa ya, terutama Bali. Di Bali itu sama juga sama kita, pegunungan, juga laut. Nah, Bunda pengen dari yang punya pariwisata, karena kan di sini pemerintah kita tidak punya tapi nanti Bunda terakhir Bunda akan sampaikan. Kita kebanyakan ini punya perorangan, punya perorangan bukan milik pemerintah. Tapi kita walaupun ini punya perorangan, pasti kita menghimbau kepada mereka. Terutama untuk keadaan di mana situasi pemandangan yang di tempat mereka, terutama untuk pelayanannya, untuk kapasitasnya, sudah itu untuk keadaan fasilitas yang didatangi oleh masyarakatnya, dengan cara juga kita juga menginformasikan, walaupun mohon maaf kadang-kadang kan yang punya milik pariwisata mereka nggak menginformasikan kita apa-apa yang ada di kita, tapi kita dari pemerintah Kota Bandar Lampung selalu memberikan informasi-informasi bahwa Kota Bandar Lampung tidak kalah pariwisatanya yang ada di kabupaten kota lainnya, dengan cara yaitu tadi kita juga mau mensosialisasikan keluar dengan ada kegiatan-kegiatan kita inikan kita, dan juga melalui Kominfo. Bunda Eva juga minta tolong gimana caranya untuk pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung ini supaya dilihat di mana-mana. Kemarin ada program sungai udah. Itu gerbek sungai. Ya. Alhamdulillah itu masih tetap jalan. Ya. Makanya alhamdulillah gerbek sungai ini yang membantu untuk yaitu tadi aliran sungai jalan kita semua, dan ini terus kita jalankan, dan nanti insya Allah kalau ke depan rezeki kita banyak, Bunda Eva pengen talutnya
dan juga sungai-sungainya semuanya kita rapihkan dan kita percantik untuk wilayah Kota Bandar Lampung. Ada ini kalau nggak salah ada di daerah Surabaya ya, sungai bisa cantik sekali. Terus Sungai ada Berantas. dikasih ya, terus ada dikasih apa ikan-ikannya, walaupun sungainya kecil tapi bisa dilihat untuk tempat pariwisata. Nah, tempat pariwisata yang baik. Nah nanti ini ya yang sekarang ini kita lihat. Nah Bunda Eva pengen sungai-sungai yang ada di Kota Bandar Lampung ini sekarang kita perbagusin dulu, kita rapikan terutama untuk kesadaran dari masyarakat supaya tidak buang sampah di sungai kita, sungai kita. Dan ini seperti yang sekarang ini kita lihat, gimana caranya supaya sampah yang ada di sungai-sungai ini bisa tidak ada lagi di sungai-sungai yang ada kita bersihkan ini. Caranya seperti apa? Yaitu tadi kita menghimbau kepada masyarakat supaya karena kita semuanya akan baik. Kalau kita semua sadar untuk kesehatan, untuk pariwisata kita, semua bisa berjalan dengan baik. Nah, kayak sekarang yang kita lihat ini, gerbek sungai ini tiap Jumat kita pasti ada. Jumat itu tiap Jumat kita pasti ada untuk gerbek sungai. Kita lihat di mana-mana. Dan Bunda kalau lewat jalan, kalau ada sungai-sungai yang sampahnya banyak langsung Bunda minta tolong, tolong ayo kita lihat di sana, kita bersihkan sama-sama. Ya alhamdulillah. Dan sekarang untuk banjir kan kita udah agak berkurang. Cuman kirimannya karena kita kan memang turunan, turunan. Jadi kiriman. Nah, mungkin ke depan kita drainase mungkin agak besar. Ada target Bunda, misalnya kapan itu kira-kira? Ini insya Allah perubahan ini. Ini secara bertahap kan udah ada berapa tempat yang sudah kita perbaiki. Drainasenya, jalannya, juga. Dan Bunda berharap PAD kita terus membaik. Berapa PAD dari pariwisata itu? Pariwisata alhamdulillah banyak. Pariwisata alhamdulillah banyak, terutama yaitu tadi dari kafe-kafe. Terus dari jadi kebanyakan support dari PAD kita kebanyakan sekelilingnya. pariwisata sekelilingnya. Nah kalau ini semua bisa berjalan dengan baik ya insya Allah. Insya Allah Kota Bandar Lampung ke depan makin lebih baik lagi. Bunda, pariwisata kan sangat terkait dengan ekonomi kreatif. Nah sekarang kalau departemen aja ada kementerian Kemenkraf, kan? Nah kira-kira menurut konsep Bunda, kaitan seperti apa antara pariwisata dengan ekonomi kreatif? Iya dong, banyak benar kaitannya. Terutama kalau pariwisata kalau nggak ada yang dilihat, nggak ada yang mereka untuk dari makanan khas daerah kita, UMKM kita, apalagi kita yang mendorong untuk UMKM kita ini, terutama dari pemerintah kita berikan pinjaman tanpa bunga, supaya mereka bisa berkembang lagi seperti semula. Dampak dari 2 tahun pandemi ini kan ada yang gulung tikar, dan juga kita akan berikan pembinaan dan juga bantuan-bantuan banyak sekali yang sudah diberikan UMKM di Kota Bandar Lampung. Syaratnya apa saja tuh, barangkali bisa sampaikan di sini? Ya, warga masyarakat Kota Bandar Lampung dan memang mereka penggiat usaha. Penggiat usaha. Apalagi kita sih pengennya bukan penggiat usaha saja, yang angkringan aja kita bantu. Yang angkringan aja kita untuk pedagang gorengan kita juga bantu. Pernah terpantau nggak seluruh UMKM di Bandar Lampung? Ada, benar. Kalau kita ini sekitar kurang lebih 700-an UMKM. Banyak ya, jadi benar-benar sangat dominan. Ya. Dan untuk yang 700 ini sudah kita inikan di Taman UKM Bung Karno. Dan mereka kita dan kegiatan-kegiatan kita Kota Bandar Lampung pasti kita bawa mereka semua. Ini kita juga diundang dari Belgia. Untuk Dekranas kita Kota Bandar Lampung. Untuk kesana. Untuk kesana dari kedutaan kita diundang. Tapi kita lihat juga keadaan. Kalau masalah pandemi ini kan semua yang penting kesehatan kita. Kalau kita ngirim kerajinan kita akhirnya sakit kan sama aja bohong. Nah tapi ini kita tetap koordinasi gimana seperti apa di sana. Kalau misalnya memang aman atau tidak ada kendala apapun juga kita pasti akan kirimkan insya Allah. Ini kan pandemi COVID-19 ini kan semakin lama semakin berkurang, landai. Apa kira-kira yang akan dilakukan Bunda seandainya nanti benar-benar hilang atau paling tidak sudah menipis sekali? Kira-kira apa strateginya ke depan? Strategi ke depan ya semua program bisa berjalan dan Bunda berharap kepada semua masyarakat mohon bantuannya karena program-program kemarin selama 2 tahun kita memang terhambat karena COVID-19. Insya Allah 2022 ini karena sekarang kelandaian kita dengan vaksin kita bagus ya,
insya Allah semua program yang kita dan juga untuk masyarakat, semua kegiatan semua bisa berjalan dengan baik, dan semua yang datang kita ini kan juga bisa melihat apa yang keadaan di Kota Bandar Lampung. Semua bisa berjalan dengan baik. Semua kegiatan kayak konser, ini nanti lagi ada konser. Konser ya? Konser, dan kita juga nanti sebentar lagi HUT Kota Bandar Lampung, kita juga ada festival. Festival UMKM. Sudah itu banyak kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Bandar Lampung. Nah, tidak lain ini supaya masyarakat luas tahu bahwa Kota Bandar Lampung sudah di masa endemik ini semua bisa berjalan dengan baik. Tapi kan sekarang ini yang kita takutkan anak-anak. Kalau orang tua oke, tidak pakai masker nggak jadi masalah. Tapi anak-anak, makanya iya, apalagi anak-anak ini sekarang kan ada hepatitis akut ini. Nah, Bunda himbau kepada seluruh sekolah-sekolahan, anak-anak kalau di sekolah harus tetap pakai masker. Nah, orang tuanya sih nggak jadi masalah ya. Walaupun nah, kami berusaha gimana caranya sekarang ini untuk mensosialisasikan supaya anak-anak di sekolah-sekolah tetap steril. Tetap steril. Iya, tetap steril. Karena kita takutkan karena tapi sudah boleh normal. Sekolah udah 100%, sekolah 100%, les sudah bisa. Kegiatan-kegiatan lain sudah bisa, dan nanti kalau HUT Kota Bandar Lampung ini kita lakukan, itu kita libatkan dari anak-anak sampai orang dewasa. Orang dewasa. Ya, ada berapa kegiatan, rangkaian kegiatan. Jadi kira-kira gongnya itu bahwa Bandar Lampung sudah normal, itu pada saat nanti HUT Kota Bandar Lampung itu ya. Ya. Kira-kira Bunda yang tadi sebelum podcast ini Bunda sempat meminta Tribun Lampung juga membackup pariwisata, itu yang mana itu Bunda? Iya, pariwisata. Ya, pariwisata. Nah, kita punya ada satu wilayah, jadi luas itu kurang lebih 220 hektar. 220 hektar? Enggak, bukan 220 hektar. 20 hektar. Nah, ini kan banyak yang nggak tahu bahwa kita punya tempat pariwisata yang bagus. Kalau Batu Putu, alhamdulillah sudah banyak yang datang. Nah, di sini taman wisata air terjun punya Kota Bandar Lampung, banyak yang orang nggak tahu. Banyak yang tidak tahu karena mungkin letaknya. Dan nanti ini insya Allah ke depan ini, kalau nih Bunda kemarin sana nih, kalau kita rezekinya nanti ada, ini akan kita bisa gimana caranya untuk mencapai air terjun itu mudah. Kalau sekarang kan terjal nih. Nah, nanti ini gimana caranya nanti jalan untuk menggapai kita ke air terjun itu bisa gampang. Mencapai lokasi air terjun itu ya. Lokasi air terjun ini gampang. Jadi kemarin saya langsung jalannya. Iya, jalannya. Kalau tempatnya luar biasa bagus sekali. Itu di Batu Putu ya? Iya, di Batu Putu. Nanti Ya. siang juga Bunda akan ke sana karena kita akan lihat lagi. Karena ini tinggi sekali tempatnya. Nah, kalau kita memang benar-benar nanti ini bisa terrealisasi ya, bisa jalan ini terrealisasi, wah, masyarakat Bandar Lampung, bukan Bandar Lampung saja, seluruhnya bisa akan datang ke sini. Baik, terima kasih Bunda. Ini sesi pertama, ini semakin seru. Nanti kita berlanjut ke sesi yang kedua, tetap dengan pariwisata, ekonomi kreatif, dan sedikit nanti di sesi kedua menyinggung sedikit aja langkah-langkah Bunda ke depan. Terima kasih Tribuners, sampai ketemu di sesi kedua. Kita gerebek sungai di Kota Bandar Lampung, dan Bunda targetnya semua kecamatan harus kita bagusin sungainya biar lancar, karena Bunda berharap sungai-sungai kita menjadi tempat wisata bagi warganya masing-masing. Dalam program gerebek Bunda ini ada memperhatikan aspek keselamatan. Oh iya dong, makanya Bunda nanti mau harus pakai ini jaring-jaring semua di pintu jembatan, sudah itu gorong-gorong semua kita harus pakai jaring. Ini udah mulai dikerjain sekarang, makanya doain.
Baik Tribuners, ketemu lagi kita di sesi yang kedua, tetap bersama Bunda Eva. Bunda Eva, Ya. selama memikul menjadi Wali Kota Bandar Lampung, tentunya Bunda waktu berniat punya cita-cita. Nah, khususnya cita-cita di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ini, apa yang sudah Bunda lakukan dan apa yang akan dilakukan ke depan, Bunda? Ya, kalau masalah cita-cita Bunda Eva, pengen Kota Bandar Lampung ini pariwisata makin dikenal, terutama wisata kulinernya, UMKM-nya. Karena kalau masalah target, Bunda Eva pengen apa yang Bunda inginkan, semua penggiat usaha yang di Kota Bandar Lampung kita harus kolaborasi. Kita sama-sama gimana caranya siapapun yang datang ke Kota Bandar Lampung ini puas dengan pelayanan dengan kita. Mereka belanja di mana, mereka datang kemana untuk ke Kota Bandar Lampung. Maka dari itu Bunda selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, terutama tempat-tempat pariwisata dan juga tempat-tempat UMKM, itu harus terutama pamong di kelurahan masing-masing. Setidaknya mereka harus tahu perkembangan yang ada di lapangan. Dan giat-giat lain juga yang sudah Bunda Eva lakukan untuk membantu UMKM dengan kita memberikan pinjaman ini setidaknya untuk memberikan percepatan normalisasi mereka supaya UMKM mereka akan lebih lanjut lagi. Dan selanjutnya gimana caranya UMKM kita ini supaya dikenal di mana-mana. Dengan cara itu apa? Seperti apa? Ya, kita ada event-event seperti Bunda selalu mengizinkan ke depan nanti kalau kita sudah landai semuanya, kita mengizinkan semua yang ada kegiatan nasional, kegiatan apa untuk melakukannya di Kota Bandar Lampung. Karena kalau dengan adanya Kota Bandar Lampung rame, setidaknya mereka akan menanyakan makanan khas Lampung, UMKM-nya di Lampung, dan juga pariwisata di Bandar Lampung. Dan Bunda juga selalu, dan alhamdulillah Bunda selalu komunikasi dengan penggiat usaha yang ada di Kota Bandar Lampung. Menghimbau juga kepada semua penggiat di Kota Bandar Lampung, di mana saja siapapun mereka yang membantu, apalagi kan ini banyak sekali perusahaan-perusahaan BUMN yang juga bantu kita. Ini kan sangat membantu dari Kota Bandar Lampung. Tapi setidaknya kita juga prioritas bagi pemerintah. Tanda tali kasih pemerintah Kota Bandar Lampung dengan memberikan kemudahan-kemudahan perizinan dan juga kita nanti ini Bunda Eva lupa saya, ini kita ada kerjasama dengan kementerian dari UMKM, Pak Teten. Nanti kita punya sentral untuk kemasan. Sentral sentral kemasan bagi UMKM yang ada di Bandar Lampung. Jadi nanti semua penggiat UKM yang ada di Kota Bandar Lampung yang tidak punya kemasannya ada di kita nanti. Pusatnya ada di Kota Bandar Lampung. Tidak lain ini kita membantu supaya mempermudah gimana UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung untuk penjualannya dengan lihat kemasannya cantik, insya Allah rasanya juga akan lebih baik. Bagaimana tentang ini Bunda, Bakahuni Harbor City? Apakah pernah ada diskusi dikaitkan dengan Bandar Lampung atau seperti apa? Gimana? Bakahuni Harbor City yang nanti akan didirikan. Oh, didirikan. Iya. Kalau untuk koordinasi belum, tapi kita akan menawarkan. Oh, gitu. Kita dong. Kita harus menanyakan. Kayak Bunda ke pusat juga. Bunda yang rajin-rajin ke pusat. Iya gitu ya. Bunda minta tolong gimana caranya supaya Kota Bandar Lampung ini, mohon maaf, kayak teman-teman Bunda Eva wali kota yang datang ke Bandar Lampung se-Indonesia itu terkaget-kaget dengan adanya Kota Bandar Lampung. Yang apeksi kemarin itu ya. Dan saya ditelepon, Bu Wali, ini kami ada di Bandar Lampung, kami mau ke sini. Kan bersyukur Bundanya. Setelah mereka dari Apeksi, sekarang mereka banyak berbondong-bondong mengajak keluarga besarnya datang ke Bandar Lampung. Dan banyak juga datang ke kabupaten lain. Setidaknya Bunda Eva juga membantu teman-teman yang ada di kabupaten. Nah, inilah gimana caranya Bunda Eva juga mempromosikan Kota Bandar Lampung, walaupun mohon maaf masih kita bahas baru Apeksi aja yang buat gebrakan tapi setidaknya nanti ke depan ada beberapa acara nasional yang akan dilakukan di Kota Bandar Lampung, terutama itu tadi. Yang kedua juga kita ada acara nasional juga nanti bersama Kementerian PP Perempuan dan Anak akan ada di Kota Bandar. Akan ada di Kota Bandar Lampung, dan juga ada lagi beberapa kegiatan yang akan dilakukan di Kota Bandar Lampung. Nah, dengan adanya orang datang ke Kota Bandar Lampung, berarti itu tadi mereka sudah paham bahwa Kota Bandar Lampung ini salah satu target untuk pariwisatanya, juga UMKM-nya,
Dan mereka kalau sudah datang ke kota Bandar Lampung dan mereka bisa kemana-mana, Ya. terutama membantu teman-teman yang ada di kabupaten kota. Ada rencana untuk bikin Bandar Lampung ini sebagai kota event? Oh iya dong, Iya. pengen sekali. Apalagi masa pandemik aja kita di sini tempat kabupaten Iya. kota ngadain acaranya di sini. Apalagi nanti sudah tidak pandemik. Dan Bunda silakan saja kalau nanti kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung mau adakan event-event di kota Bandar Lampung, monggo-monggo saja. Iya. Kalau masa pandemi kemarin aja sudah banyak di kota Bandar Lampung yang minta izin sama Bunda Eva. Walaupun kemarin itu Bunda harus prokes. Nah kalau sudah aman, kenapa tidak? Iya, betul. Bunda, wali kota wanita tentu lebih mudah Bunda ya untuk kesana kemari untuk meminta investor ya. Atau seperti apa Bunda? Atau malah wanita itu lebih sulit? Kira-kira gimana Bunda? Enggak sih, sebenarnya semua sama aja. Tinggal kita promosikan saja ke mereka seperti apa yang kita mau. Dan biasanya sih kalau inspektor yang datang yang mau ini dengan kota Bandar Lampung, pertama biasanya Bunda dulu yang menawarkan. Bunda pengen begini. Jadi lebih kreatif kalau wanita, iya, Bunda, Bunda dibanding pria, lebih ya? menawarkan. Ini Bunda pengen begini loh. Gimana sih kemasannya? Seperti apa sih kemasannya? Bisa nggak ini jadi begini? Bisa nggak jadi begini? Tapi begini dulu Bunda. Untuk sementara begini. Oh nggak jadi masalah. Yang penting ini. Tapi nanti akhirnya bisa begini kan? Iya. Nah gitulah Bunda. Alhamdulillah banyak sekali yang ini komunikasi sama Bunda Eva. Karena Bunda Eva selalu menawarkan diri duluan, lebih menawarkan, lebih sifat kewanitaan tadi ya. Lebih apa ya? Bukan berarti kita ini ya, karena kalau kita bisa mempromosikan dengan cara, kalau kita menunggu kan lama. Tapi kalau kita yang datang, maaf, misalnya ke Jakarta, Bunda mempromosikan ini, dan akhirnya alhamdulillah yang tadinya mohon maaf, Bandar Lampung nggak dilihat. Jadi dengan bukan nggak dilihat ya, kalau untuk pembangunan kita bagus, tapi mereka nggak tahu untuk pariwisatanya, UMKM-nya. Kalau di Provinsi Lampung memang kita sudah terkenal di mana-mana, tapi harus ada memang gebrakan yang bisa menuju kota Bandar Lampung, dilihat, dikenang sama semua yang datang ke sini. Itu obsesi. Oh iya, apalagi kemarin kan pernah juga dulu itu event nasional, tahun berapa itu ya, 10 tahun yang lalu kalau nggak salah. 10 tahun yang bukan 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu ada event nasional. Memang keterbatasan kita adalah tempat penginapan terbatas. Lah kalau sekarang tempat kita kan banyak penginapannya, banyak ininya, banyak apa enggak? Sekarang Bunda promosikan dan Bunda kuncinya adalah satu Pak. Kita harus koordinasi dengan memang penggiat-penggiat usaha, terutama hotel-hotel yang ada di Kota Bandar Lampung. Dan Bunda berharap dengan Bunda selalu koordinasi dengan hotel-hotel yang ada di Kota Bandar Lampung, juga penggiat usaha, dan dengan kita berikan bantuan, ini adalah kunci faktor kemajuannya pariwisata yang ada di Kota Bandar Lampung dan juga UMKM yang ada di Bandar Lampung. Tinggal tugas Bunda mempromosikan nanti ke pusat. Oh, ini luar biasa ya Bunda Eva ya. Jadi kelihatan Lampung akan lebih cerah, lebih bagus, lebih smart. Kita akan indahkan Kota Bandar Lampung, kita akan percantik Kota Bandar Lampung. Siap. Nah Bunda, ini meskipun pilkada ini masih 2020, ini perlu juga ini karena bagaimanapun suami Bunda sekarang juga ketua Nasdem Lampung, juga saya kira partai yang cukup kuat dan perlu diri. Dan 33 bulan yang lalu saya juga sempat podcast dengan Bapak, meskipun Bapak masih belum transparan, tapi bagaimanapun sudah arahnya sudah kelihatan, ya kan? Bunda di 2000, tapi jabatannya masih 26 habis. 26 Bunda ya. Memang ada sekitar 200 wali kota dan bupati yang masih bingung Bunda ya, iya. Karena habis masa jabatan 2026. Seperti apa kalau menurut Bunda? Kalau Bunda Eva sekarang ini hanya Bunda jalanin aja. Yang penting masyarakat puas dengan kerjaan Bunda Eva. Apalagi kalau Bunda Eva ini kan karena patokan dengan masalah COVID-19. Tapi masalah COVID-19 Bunda berusaha semaksimal mungkin melayani pemerintah, melayani masyarakat Kota Bandar Lampung. Dan alhamdulillah untuk pelayanan di masyarakat Kota Bandar Lampung masalah COVID, masalah pandemik, dan untuk menolong dengan yang isoman, yang
yang dirawat. Kita alhamdulillah kolaborasi dari semua OPD-OPD di Kota Bandar Lampung yang sangat membantu Bunda Eva. Tidak lain dari Porkopimda kita. Makanya Bunda bersyukur punya OPD yang luar biasa dari lurah, camat, OPD-OPD, asisten, sekdanya juga, dan juga Porkopimdanya yang sangat membantu Bunda Eva. Nah, ini yang Bunda kadang-kadang suka, ya Allah, terima kasih kau berikan yang terbaik untuk hamba, ya, dan hamba akan menjalankan sesuai dengan foksi hamba sebagai pimpinan, dan hamba akan tunjukkan bahwa Bunda bisa lebih baik dari yang lain. Bahwa perempuan, nanti pantunnya terakhir. Oh iya. Kalau disuruh pilih Bunda, Bandar Lampung atau Lampung? Maksudnya? Bandar Lampung baik, Lampung juga baik. Oh, iya, semuanya baik. Semuanya baik, semuanya baik. Iya, baik Bunda. Nah, sebagai wali kota wanita, tentu Bunda juga kita minta untuk menghimbau wanita-wanita yang lain Bunda, supaya Bunda Eva ini bisa menjadi inspirasi untuk mereka. Silakan, apa sebenarnya dengan Bunda dari ibu rumah tangga menjadi wali kota, akhirnya mungkin berpikir seharusnya seperti ini loh wanita. Iya. Gimana? Kalau buat perempuan-perempuan hebat yang di rumah, karena prestasi kita bukan hanya di luar rumah, kita tetap bisa mencetak anak-anak kita yang jadi yang soleh, yang soleha, dan juga bisa bekerja dengan baik, sekolah dengan baik, itu udah luar biasa. Jadi Bunda berharap apapun pekerjaan kita sudah menjadi yang terbaik untuk keluarga. Dan kalau kita misalnya sudah menjadi, sudah dititipkan kayak kepala daerah, ada yang camat, pokoknya apapun titipannya, kita harus tetap memprioritaskan adalah keluarga. Di luar kita boleh yang terbaik, tapi di dalam rumah juga kita harus yang terbaik. Kalau wanita yang hanya hanya mengurusi rumah aja, itu juga lebih hebat. Itu juga hebat. Hebat, kenapa? Mereka dengan kesabarannya, dengan memberikan anak-anak menjadi anak-anak yang soleha. Makanya Bunda kalau misalnya Bunda ke lapangan, Bunda, kami nanya di rumah saya, wah ibu lebih hebat ibu, saya bilang. Walaupun ibu di rumah, ibu bisa begini sama keluarganya, saya bilang. Dan yang di luar rumah, yang di rumah juga lebih hebat lagi. Karena apa? Mereka bisa membagi waktunya antara pekerjaan dengan rumah tangga. Ya, antara pekerjaan di rumah tangga apa? Seperti Bunda Eva. Kalau Bunda Eva sekarang bekerja istilahnya di luar sebagai kepala daerah, tapi Bunda Eva di rumah ya tetap aja jadi makmum. Iya. Tetap kerjaan-kerjaan seperti yang bisa kita lakoni, nggak bisa. Iya. Nggak bisa, harus kita lakukan. Makanya nanti Bunda kasih pantun buat perempuan-perempuan hebat yang ada di mana di Lampung. Luar biasa ini. Jadi Bunda, terima kasih atas waktunya. Iya. Ini sangat inspirasi sekali, dan di antara tokoh memang Bunda ini yang wanita ini. Terima kasih. Nah, Bunda bisa sampaikan juga di sini pantunnya Bunda. Oh iya, pantunnya. Buat ibu-ibu dan juga perempuan-perempuan hebat yang ada di Kota Bandar Lampung maupun di mana saja berada, Bunda ada sedikit pantun untuk kita, ya. Haruslah mantap saat melangkah agar mudah meraih mimpi. Jangan anggap perempuan lemah, sekali bergerak berjibun prestasi. Wah, luar biasa Bunda. Iya, perempuan hebat. Itu pembicaraan kita, diskusi kita, ngobrol kita dengan Bunda Eva. Terima kasih Sampai banyak. ketemu di kesempatan yang sama. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.